Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Cephalopoda akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang reproduksi cephalopoda. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Suci Lestari absen 9, Rihamu Alifatul absen 25, Nurul Julita Sari absen 33, dan Rifkin Zaidah absen 35. Baiklah teman-teman, mari kita simak penjelasannya pada video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Suci Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian cephalopoda. Cephalopoda merupakan hewan yang mempunyai kaki atau alat gerak pada bagian kepalanya, di mana dari jenis hewan ini dapat bergerak dan juga dapat menghisap air masuk ke dalam rongga mantel melalui sifon keluar dan digunakan sebagai alat pertahanan diri terhadap bahaya yang mengancam. Secara istilah, kata cephalopoda yang mana berasal dari bahasa Yunani kapale yang berarti kepala dan podos yang berarti kaki, atau dengan kata lain bentuk hewan ini seperti kepala yang berkaki. Klasifikasi kelas cephalopoda, terdapat dua subkelas dari kelas cephalopoda yang masih hidup, yaitu subkelas Nautiloida dan subkelas Zoleida. Yang pertama yaitu subkelas Nautiloida. Hanya tersisa ordo Nautilida, yaitu kelompok hewan yang memiliki cangkang eksternal seperti genus Nautilus. Yang kedua yaitu subkelas Zoleida, termasuk ordo Sepida, sotong, ordo Teutida, cumi-cumi, dan ordo Octopoda gurita. Reproduksi pada hewan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara seksual dan aseksual. Perkembangbiakan aseksual terjadi tanpa peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan aseksual umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah atau tidak bertulang belakang, vertebrata, dan sebagian kecil vertebrata. Perkembangbiakan seksual terjadi pada hampir seluruh tingkatan hewan. Perkembangbiakan tersebut melibatkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina yang ditandai oleh adanya peristiwa pembuahan atau fertilisasi. Perkembangbiakan seksual dapat terjadi karena hewan memiliki gamet atau sel reproduktif yang mengalami meiosis dan menghasilkan sel dengan setengah jumlah kromosom, yaitu spermatozoa pada jantan dan ovum pada betina. Beberapa jenis hewan juga mampu melakukan reproduksi aseksual yang dapat terjadi secara partogenesis. Selanjutnya, saya Rika Mualifatul Faizah akan menjelaskan tentang sistem reproduksi cephalopoda. Seperti pada organisme moluska lainnya, cephalopoda umumnya bereproduksi dengan cara dioecious, dengan gona tunggal berada di bagian posterior dari massa visceral. Testis cephalopoda akan melepaskan sperma menuju vas deferens yang bergelung yang akan bergerak secara anterior menuju kantung mani. Di tempat ini, beragam kelenjar akan membantu dalam membungkus sperma ke dalam spermatofor yang akan diletakkan ke dalam reservoir yang besar dinamakan kantung Needham 6. Dalam kantung ini, spermatofor diletakkan ke lubang mantel melalui saluran sperma. Pada betina, oviduk berakhir dalam satu kelenjar ovidukal pada squids dan dalam dua kelenjar pada octopus. Kelenjar ini mengsekresikan membran pelindung di sekitar setiap telur. Sel kelaminnya terpisah. Saluran gonad terletak di rongga mantel dekat anus. Mayoritas cephalopoda jantan pada salah satu tangannya terjadi modifikasi menjadi hectocotylus yang fungsinya untuk mentransfer kapsul sperma spermatopores ke rongga mantel cephalopoda betina. Pada beberapa anggota suborder Octopoda seperti Argonauta, hectocotylus dapat mengalami otonomi sehingga putus dan masuk ke dalam tubuh indukan betina. Alat reproduksi jantan terdiri atas testis, vas deferens, spermatopori, dan alat kopulasi. Sedangkan alat reproduksi hewan betina terdiri atas ovarium, oviduk, beberapa kelenjar oviduk, dan beberapa kelenjar nidametal. Selanjutnya, saya Nurul Julita Sari akan melanjutkan pembahasan tentang alat reproduksi pada betina dan jantan. Yang pertama, alat reproduksi pada betina yaitu sekum.
Saikum merupakan organ atau bagian dari sistem pencernaan. Kemudian ada ovarium, yaitu untuk penghasil sel telur. Selanjutnya ada arteri mantel lateral, yaitu arteri yang terhubung dengan mantel pada bagian lateral yang berfungsi dalam sirkulasi darah dari cumi-cumi tersebut. Selanjutnya ada kelenjar ovatikal, yaitu berperan dalam sistem reproduksi cumi-cumi. Cabang arteri eferen membawa darah menuju ke ginjal. Cabang vena eferen yaitu pembuluh balik. Oviduk sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Kelenjar ovatikal yaitu membuat membran untuk telur. Kelenjar nidamital adalah kelenjar sel telur yang berperan dalam proses reproduksi cumi-cumi dengan melapisi telur dengan suatu massa gelatin. Ada juga tambahan kelenjar nidamital, yaitu merupakan bagian dari kelenjar nidamital atau tambahan dari kelenjar tersebut. Yang terakhir ada mantel, yaitu untuk membungkus tubuh cumi-cumi. Kemudian yang selanjutnya pada alat reproduksi jantan terdapat pen, yaitu sebagai penyangga tubuh cumi-cumi. Kemudian ada testis, yaitu sebagai penghasil sel sperma. Kemudian ada saikum, yaitu sebagai organ atau bagian dari sistem pencernaan. Vena cava posterior sebagai alat untuk membawa darah menuju jantung. Kemudian ada vas deferens yang berfungsi untuk mengangkut sperma. Kemudian ada insang, yaitu untuk bernapas. Selanjutnya ada ginjal, yaitu untuk melapisi cairan dari ruang perikardium ke dalam rongga mantel melalui lubang yang terletak di usus. Kemudian ada rektum yang merupakan bagian dari usus belakang. Selanjutnya ada penis yang merupakan alat kopulasi. Kemudian ada kantong tinta, yaitu tempat menghasilkan cairan tinta hitam yang akan disemburkan dalam keadaan bahaya untuk menghindar dari musuhnya. Kantong tinta ini terletak di atas usus besar. Apabila kantong ini dibuka, maka akan mengeluarkan tinta berwarna coklat atau hitam yang diakibatkan oleh pigmen melanin. Kemudian ada hati untuk mengambil satu sari makanan dalam darah dan sebagai penghasil empedu. Selanjutnya ada esophagus, yaitu sebagai saluran di belakang rongga mulut yang berfungsi menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Yang terakhir ada corong atau lipon, yaitu untuk menempatkan air atau pergerakan ke arah depan sehingga cumi-cumi terdorong mundur. Contoh reproduksi. Beberapa cumi-cumi melakukan reproduksi dengan seksual. Pada reproduksi cumi-cumi secara seksual, sistem reproduksi seksual pada cumi-cumi terdiri atas sistem reproduksi betina, meliputi ovum, saluran ovum, kelenjar kuning telur. Sedangkan reproduksi jantan terdiri atas testis, pori genital, dan pelvis. Sistem reproduksi cumi-cumi dilakukan secara kawin atau seksual dengan virilisasi internal. Hewan ini umumnya memijah satu kali dan biasanya mati setelah melakukan reproduksi. Reproduksi cumi-cumi diawali dengan jantan merayu betina menggunakan warna kulit mereka. Dan jika diterima oleh betina, kemudian cumi jantan menggunakan lengan yang disebut heptocotylus untuk mentransfer paket sperma, disebut spermatofore, ke betina. Betina memproduksi sekitar 200 telur dan menempelkannya pada dasar laut dalam kelompok yang besar bergabung dengan telur betina lainnya. Kadang-kadang, pejantan lainnya mengintai di sekitar sarang telur. Heptocotylus mereka melesat masuk ke dalam tubuh betina untuk menambahkan sperma mereka ke telur betina yang berada di dalam tubuh sistem reproduksi. Contoh lainnya adalah gurita. Berikut adalah kejelasannya.